semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Selalu semangat, sekalipun banyak hal-hal yang memang membutuhkan pemikiran, kita tetap harus semangat dalam menjalani hidup ini. Dalam waktu singkat, saya ingin membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang lagi viral hingga saat ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam arti syarat daripada batas usia minimal. Sebenarnya tentang hal ini tidak perlu ditafsirkan lagi secara berbagai macam, karena di dalam negara kita, negara hukum, Mahkamah Konstitusi telah dibuat untuk menguji undang-undang. Ini kesepakatan kita bersama, dan DPR yang membuat undang-undangnya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 menyatakan antara lain bahwa batas usia minimum yaitu 30 tahun sejak ditetapkan. Karena di dalam pertimbangannya jelas menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, syarat minimum usia kepala daerah harus dipenuhi apabila seorang mendaftar atau didaftarkan menjadi kepala daerah atau sebagai gubernur atau wakil gubernur. Itu harus dilihat dari titik atau batas untuk menentukan usia minimum dilakukan pada proses pencalonan. Jadi pada saat proses pencalonan. Jadi bukan pada saat dilantik. Sebenarnya nggak perlu kita menafsirkan harus sampai kepada Mahkamah Konstitusi atau kepada Mahkamah Agung, karena kenyataannya selama ini kalau seseorang mau mendaftar dimanapun, menjadi presiden, menjadi wakil presiden, ataupun menjadi ketua KPK atau menjadi pejabat lainnya atau menjadi hakim agung atau yang lainnya, selalu ada batas usia minimum atau maksimum yang tentu dilihat daripada saat mendaftar, bukan saat dilantik. Ya, tapi realitanya pada saat sudah dikeluarkan hari Selasa lalu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 yang sudah jelas mempertimbangkan secara tegas jelas yang tidak perlu ditafsirkan lagi tentang pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang batas usia yang sudah ditetapkan 30 tahun adalah sejak pencalonan. Tetapi kenyataan sungguh banyak terkuras tenaga kita, karena besoknya hari Rabunya balik DPR langsung rapat dan menyatakan akan memilih. Bahkan pada saat itu diputuskan akan memilih mana yang dipilih, atau putusan Mahkamah Konstitusi atau tafsir daripada Mahkamah Agung tentang batas usia. Dan mereka pada saat itu menyatakan memilih tafsir yang dikatakan Mahkamah Agung, yaitu sejak dilantik. Kalau kita berbicara secara yuridis formal, bahkan teori hukum, ada ajas yang menyatakan res judicata pro perirate habetur, di mana putusan pengadilan harus dianggap benar dan harus dihormati. Yang menjadi putusan pengadilan di sini adalah putusan yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, karena dia menguji undang-undang. Sedangkan Mahkamah Agung adalah menguji PKPU, yaitu peraturan dari Komisi Pemilihan Umum yang meminta penafsiran tentang batas usia. Jadi seyogianya DPR ya harus memahami ya bahwa
lebih tinggi yang diuji adalah undang-undang. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi apapun itu harus dilaksanakan. Ya, kita lihat masyarakat hari Kamis yang lalu karena melihat perdebatan di DPR yang disiarkan ya sangat tidak elok, seolah-olah mana yang kita pilih, putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Ini sebenarnya nggak tepat perdebatan ini, bukan soal pilihan di sini, tetapi secara hukum Mahkamah Konstitusi lah yang harus diikuti tentang hal yang berkaitan dengan penafsiran daripada undang-undang. Jadi sangat disayangkan kalau mungkin DPR terkontaminasi, maaf, saya katakan terkontaminasi kepentingan kelompok mungkin, ya, bukan menjustifikasi, atau kepentingan politik. Mari DPR mengabdilah kepada masyarakat, karena yang mengangkat DPR adalah masyarakat, dan masyarakat juga sudah menyuarakan, para ahli, bahkan profesor-profesor sudah menyatakan bahwa usia itu harus diikuti sebagaimana dalam undang-undang, yaitu sejak ditetapkan, tidak pernah orang sejak dilantik, karena pelantikan bisa aja berubah tanggal yang ditetapkan. Tetapi kalau persyaratan pengujian ya udah jelas sejak ditetapkan oleh KPU. Jadi sekali lagi kiranya kita semua, baik itu di bidang yudikatif, legislatif, eksekutif, mari mengabdilah kepada bangsa ini. Sudah terlampau banyak tenaga, energi kita keluarkan untuk membahas yang seharusnya tidak perlu. Ingat, apa yang kita lakukan dengan cara-cara apapun tetap akan mempunyai konsekuensi. Kalau kita bisa melakukan dengan cara-cara kepentingan politik semata, padahal berkaitan dengan hukum, suatu ketika ini akan terungkap. Dan saya bangga terhadap bangsa Indonesia ini, mahasiswa yang jeli tanpa dikoordinir oleh siapapun mengadakan demo secara tertib, dan dalam waktu tidak sampai berhari terkoordinir demo dengan baik. Dan syukur, saya sangat bersyukur, walaupun belum pasti sudah ada statement daripada DPR yang menyatakan bahwa pembahasan daripada hal yang berkaitan dengan batas usia sudah tidak akan dilanjutkan dan akan diikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, segera aja KPU mengeluarkan peraturan sehingga ada kepastian hukum. Demikian bahasan saya tidak menjustifikasi siapapun, tetapi hanya menyatakan tegakkan hukum sekalipun langit runtuh. Salam.